Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan aku Syara di konten Sharing is Caring. Jadi di sini kalian akan mendengarkan cerita-cerita dari pengalaman kisah nyata yang tentunya seru, menarik, dan akan membuat kalian merinding dan ketakutan. So stay tune on Sharing is Caring podcast. Oke, cerita yang pertama, aku akan menceritakan pengalaman pribadi aku. Ini kisah nyata, dan sebelumnya juga aku pernah menceritakan pengalaman pertama aku kesurupan, dan pertama kalinya aku mengalami atau merasakan hal-hal supranatural. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video aku sebelumnya, bisa ditonton dulu, karena di podcast ini aku akan melanjutkan ceritanya. Jadi setelah kejadian itu, selama hampir seminggu, setiap harinya aku itu kesurupan. Dan aku inget banget waktu itu aku lagi lagi nonton posisinya, tiba-tiba dari kamar ada bayangan putih lewat-lewat terus. Kedistract lah aku yang tadinya nonton, akhirnya jadi lihat ke kamar. Dan memang posisi kamar barunya itu di pinggir TV banget. Akhirnya kedistract, dan saat aku lihat, si bayangan putih itu maju ngedeket. Otomatis aku takut ngejerit. Aku bilang ke kakak aku, itu ada sosok Kunti yang ngedeketin aku. Aku sampai ngumpet gitu, aku sampai tutup mata, ditutup pakai tangan aku sendiri saking takutnya. Dan saat itu aku kesurupan lagi gitu. Sampai sesering itu gitu setelah kejadian pertama. Dan alhamdulillah dari situ aku dikasih zikiran. Jadi biar akunya juga kuat gitu, biar gak gampang ditempelin lah istilahnya. Dan itu berhasil, alhamdulillah aku udah gak kesurupan lagi. Tapi malah diganti dengan hal-hal yang lebih luar biasa. Yaitu dari situ aku mulai memperdalam hal-hal seperti hal-hal gaib seperti itu, ini apa, seperti apa, bagaimana saat aku merasakan yang tidak baik dan yang baik. Saat aku memperdalam hal-hal gaib seperti itu, aku akhirnya bisa membedakan dan bisa juga dibilangnya membantu sesama lah buat yang mengalami gangguan-gangguan gaib gitu. Aku nggak akan cerita pengalaman aku membantu orangnya, karena mungkin itu privacy buat orang-orang yang aku tolong juga ya, dan aku belum mendapat persetujuan mereka apakah mereka mau kisahnya itu diceritakan atau enggak. Tapi kali ini aku mau cerita yang memang akhirnya si kejadian itu menimpa aku gitu. Jadi aku nolongin orang nih, terus akhirnya aku juga yang diteror sama makhluk tersebut. Waktu itu malam-malam aku mau ke rumah temennya cewek yang di rumahnya itu ada gangguan. Saat aku kesana ke rumahnya, tetehnya bilang memang sering ada gangguan ya. Gangguannya itu memang teteh sama keluarganya nggak ngelihat, hanya adiknya yang ngelihat. Adiknya waktu itu laki-laki, jadi adiknya itu bisa ngelihat dan cerita, katanya kalau yang ngeganggunya itu sosok seperti ini. Waktu itu belum diceritain sosoknya seperti apa. Nah, memang biasanya saat aku datang ke setiap orang yang mau aku bantu, aku tuh mencari tahu dulu nih asal usulnya kenapa bisa seperti ini gitu. Karena waktu itu memang lagi seneng-senengnya memperdalam, dan mungkin kemampuan aku juga saat itu lebih terbuka gitu ya. Jadi cepet gitu aku taunya. Jadi waktu itu aku tinggal memejamkan mata aku dari situ yang tadinya aku ngelihat hitam, lama-lama kabut, lama-lama putih, dan aku melihat rumah tersebut. Jadi yang aku lihat waktu itu ada sesosok manusia, cuman kakinya itu dari badan ke kakinya itu kuda. Jadi kakinya ada 4 dan ya kuda aja. Tapi dari bagian dada ke atas itu manusia, ada tangannya juga. Jadi mereka puter-puter aja di situ di rumah tersebut. Terus aku cari tahu, ternyata
ada kayak sebuah dimensi lain di rumah itu yang memang punya kerajaan juga. Jadi di rumah itu tuh kayak ada portalnya buat masuk ke kerajaan jin lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi entah kenapa si portal itu tuh terbukanya di rumah tersebut dan mengganggu gitu ya. Karena itu konteksnya sudah mengganggu dan bahkan si anak kecil yang melihatnya pun ketakutan, jadi kan gak nyaman ya. Jadi mau gak mau aku harus berkomunikasi sama mereka gimana caranya biar jangan ganggu. Dan waktu itu akhirnya aku kayak bukan ngancem ya, kayak ngasih pilihan aja, mau ditutup atau pindah. Karena waktu itu mereka merasa memiliki rumah tersebut, akhirnya aku pindahkan mereka ke gunung yang ada di Bandung yang memang terkenal banyak penghuni gaibnya. Nah, setelah pulang dari rumah tersebut, itu kejadiannya beberapa hari setelahnya, dan itu bukan malam hari, kejadiannya masih kayak siang ke sore lah, aku lagi tiduran. Tiba-tiba ini masih di kamar yang baru ya, aku belum pindah waktu itu. Jadi di kamar baru itu aku lagi tiduran, tiba-tiba ada yang masuk ke bantal aku, kerasa banget kayak ada gerakan masuk, tapi gerakannya itu lembut banget ke bantal aku. Aku masih ngehirauin itu karena aku mikir, oh mungkin gerakan dari mana kayak gitu yang ngebuat bantal aku jadi gerak gitu. Tapi ternyata lama-lama ada hawa-hawa tidak enak di telinga aku. Jadi aku tidurnya itu si telinga kanan tuh posisinya tepat di atas bantal gitu. Tiba-tiba ada suara laki-laki seperti marah dan ngagetin aku. Suaranya seperti ini. Hah, itu tepat banget di telinga aku. Aku langsung yang tadinya lagi tiduran tiba-tiba bangun, kaget, tapi aku nggak bisa gerak. Jadi kayak ketindihan gitu. Tiba-tiba setelah mendengar suara yang ngagetin tadi, aku nggak bisa gerak. Aku berusaha untuk ngegerakin badan aku gitu kan, untuk sepenuhnya sadar lagi. Akhirnya alhamdulillah bisa. Setelah aku bisa, aku mau duduk gitu, mau bangun, gak bisa, malah akhirnya jadi terlentang. Yang tadinya posisi aku ngadep tembok gitu, terus akhirnya aku bisa gerak terlentang, dan saat aku mau duduk itu gak bisa, sama kaku lagi. Tapi mulut aku masih bisa ngomong, masih bisa digerakin mulut aku. Akhirnya aku teriak, mama, ayah gitu kan, minta pertolongan. Dan saat mereka masuk, aku kesurupan lagi. Itu setelah beberapa bulan aku gak ngalamin yang namanya kesurupan, aku kesurupan lagi. Dari situ aku emang nggak sadar, tapi aku ngelihat apa yang ada di depan mata aku. Aku kan ngadepnya gitu kan ke langit-langit, dan di langit-langit kamar aku itu ada sosok yang tadi aku temuin di rumah yang aku tolong. Jadi yang kakinya kuda, badannya manusia itu putar-putar di atas langit-langit kamar aku. Aku cuma bisa lihat itu, tapi aku nggak tahu apa yang mereka ucapkan. Dan ternyata saat aku kesurupan itu, si sosok itu tuh bilang kalau dia tuh pengen ngambil aku karena sudah memindahkan kerajaan mereka gitu. Jadi mereka marah istilahnya, dan sebagai gantinya mereka pengen bawa aku. Tapi alhamdulillah di situ aku selamat, dibantu juga oleh ayah aku. Dan dari situ aku off dulu, bener-bener off dulu yang namanya berhubungan dengan hal gaib seperti itu. Aku off dulu, lebih banyak ngemulihin diri aku gitu di situ, karena memang efeknya kan tadi aku bilang efek dari kesurupan itu memang parah guys, kalau aku setiap habis kesurupan. Dari situ memang aku masih belum berhenti, masih lanjut. Kalau misalnya ada yang nanya, aku jawab seperti itu. Sampai akhirnya di sekitar 6 bulan aku mengalami kejadian seperti itu, hidup aku yang berhubungan dengan hal gaib akhirnya aku ditutup juga. Dan alhamdulillah bisa, aku bener-bener stop yang namanya berhubungan dengan hal gaib. Dari situ aku udah mulai pengen hidup normal lagi. Dan selama kelas 2 SMP itu 1 semester aku mengalami kejadian aneh, dan 6 bulan kemudian alhamdulillah aku bisa hidup normal lagi. Sampai akhirnya kelas 3 SMP yang kejadian di rumah Jerry itu,
Itu pertama kalinya aku kesurupan lagi. Kalau belum tahu kejadian di rumah Jerry, aku pernah share videonya yang judulnya Rumah Angker. Itu kejadian pertama setelah setelah beberapa bulan aku nggak ngalamin, aku ngalamin lagi. Itu dia cerita dari aku. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Dan buat teman-teman yang punya cerita dan mau berbagi di Sharing is Caring, boleh banget ya. Tinggal langsung kontak aku aja. Thank you very much and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.